Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun HS, SPD MPD. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Al-Mujahidin Samarinda. Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim kimiaku yang telah menciptakan media pembelajaran berupa kit detektif kimia. Hadirnya media kit detektif kimia ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Media kit detektif kimia ini mudah dalam penggunaannya karena media ini dilengkapi dengan petunjuk dan video narasi tentang penjelasan materi yang dipelajari. Anak-anak kami dari Madrasah Aliyah Al-Mujahidin telah menggunakan kit detektif kimia. Anak-anak kami sangat antusias dan bersemangat dalam mempraktekkan semua jenis percobaan yang ada di dalam kit detektif kimia. Media pembelajaran interaktif kit detektif kimia ini sangat cocok digunakan untuk siswa di tingkat SMA atau MA karena media kit detektif kimia ini selain menarik juga menantang. Siswa dibuat lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam pembelajaran. Siswa diajak berpikir lebih maksimal dan lebih kritis untuk memecahkan kasus dalam setiap percobaan. Saya sangat merekomendasikan kepada seluruh guru kimia untuk menggunakan kit detektif kimia ini. Semoga tim kimiaku semakin sukses dan dapat kembali menciptakan media pembelajaran interaktif yang lebih menarik lagi. Pertama, siapkan alat dan bahan. Pertama, ambil botol 1. Tuangkan sebanyak 3 tetes. Lalu lakukan hal yang sama pada botol kedua dan ketiga. Lalu ambil lakmus dan lakukan percobaan pada cairan yang sudah dituang ke plate. Kita akan melihat apakah lakmus tersebut berubah atau tidak. Cobalah pada lakmus merah dan biru. Beri masing-masing lakmus merah dan biru pada 1, 2, dan 3. Setelah itu, kita coba untuk membuka kunci sesuai dengan angka lakmus yang berubah. Dan ternyata yang dapat membuka gembok adalah kunci yang ketiga. Pertama yang harus kita lakukan ialah membersihkan seluruh alat praktikum. Dan yang kedua adalah memasukkan paku ke dalam wadah yang terdiri dari 3 petak. Dan jangan lupa untuk memilih paku yang tidak berkarat ya teman-teman, agar kita dapat melihat dengan jelas perubahan paku tersebut di akhir. Yang ketiga adalah menyemprotkan cairan kepada paku tersebut. Masing-masing disemprotkan sebanyak 3 kali dengan cairan yang berbeda. Kemudian diamkan paku selama 2-3 menit untuk melihat perubahannya. Ternyata, setelah diamati, paku yang mengalami perkaratan adalah paku yang disemprotkan oleh cairan nomor 3. Setelah itu, masukkan lakmus merah dan lakmus biru ke masing-masing wadah yang sudah berisi cairan. Kemudian, lihat perubahannya, ia termasuk asam atau basa di masing-masing cairan. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Alat yang pertama adalah spatula. Lalu yang kedua ada senter laser. Yang ketiga ada 3 buah tabung yang akan digunakan sebagai wadah untuk membuat larutan. Yang keempat ada 3 buah sampel yang akan dilarutkan. Yang kelima ada botol semprot labor yang sudah diisi air.
Sebelum memulai praktikum, bersihkan setiap tabung dan alat yang akan digunakan untuk praktikum. Bersihkan dengan bersih ya teman-teman. Lalu, masukin sampel 1 ke dalam tabung 1 menggunakan spatula yang telah disediakan sebanyak 5 sendok spatula. Dilanjutkan sampel 2 dimasukkan ke dalam tabung 2 sebanyak 7 sendok. Setelah mengambil sampel, bersihkan dulu spatula, setelah itu baru bisa mengambil sampel selanjutnya. Hal ini dilakukan agar setiap sampel tidak saling tercampur. Lalu, masukkan juga sampel 3 ke dalam tabung 3 sebanyak 7 sendok spatula. Lalu, masukkan air ke dalam setiap tabung. Air yang dimasukkan sebanyak 2/3 dari tabung. Lalu, aduk setiap larutan menggunakan spatula. Setelah selesai mengaduk, bersihkan dulu spatula sebelum mengaduk larutan selanjutnya. Setelah itu, senteri setiap larutan untuk mengetahui apakah efek tindal terjadi atau tidak. Pada larutan 1, efek tindal terjadi. Bisa dilihat pada larutan 1, cahaya tidak diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dihamburkan ke segala arah. Hal ini disebabkan oleh partikel-partikel tidak terlihat yang ada pada larutan, yang menyebabkan cahaya dihamburkan ketika mengenai partikel tersebut. Bisa dipastikan bahwa larutan 1 adalah koloid. Pada larutan 2, efek tindal tidak terjadi. Jika kita amati berkas cahaya yang terbentuk, dia tidak mampu menembus sisi lain dari tabung. Hal ini dikarenakan ukuran partikel pada larutan 2 lebih besar, sehingga cahaya akan tertahan dan tidak dapat terhambur. Bisa dipastikan bahwa larutan 2 bukan koloid, tetapi suspensi. Pada larutan 3, efek tindal juga tidak terjadi, karena berkas cahaya yang terbentuk diteruskan, sehingga jejaknya tidak terlihat. Jadi, bisa dipastikan bahwa larutan 3 bukan koloid, melainkan larutan sejati. Tujuan melakukan praktikum untuk menganalisis bahan makanan yang mengandung pati atau amilum. Pertama, kita menuangkan sampel 1 ke dalam papan plat sebanyak 3 spatula. Sebelum memasukkan sampel baru ke dalam papan plat, spatula yang kita pakai harus dilap terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan sampel yang lain. Sampel kedua kita masukkan juga sebanyak 3 spatula ke dalam papan plat. Selanjutnya memasukkan betadine sebanyak 3 tetes saja agar mengetahui yang mana mengandung amilum. Sesudah memasukkan betadine sebanyak 3 tetes setiap sampel, maka kita tunggu beberapa menit agar mengetahui yang mana mengandung amilum atau pati. Kesimpulan dari praktikum ini adalah sampel nomor 1 mengandung zat amilum atau pati karena adanya perubahan warna yang menjadi warna kehitaman setelah diteteskan betadine yang awal mulanya tidak berwarna dan tidak berbau. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum. Yang pertama ada botol, kedua ada 4 buah tabung, ketiga ada 3 buah pulpen, keempat ada 4 kertas berukuran persegi kecil, dan yang terakhir ada tisu atau kain. Sebelum menggunakan alat untuk melakukan praktikum, diusahakan membersihkan peralatan tersebut menggunakan kain atau tisu. Setelah itu, masukkan air ke dalam tabung dengan masing-masing tabung berisi 3/4 liter. Kemudian, ambil 3 kertas tadi dan di masing-masing kertas diberi titik tinta menggunakan pulpen angka 1 sampai angka 3 tadi. Salah satu dari sisa kertas yang tidak diberi titik tadi diberikan kepada guru untuk ditandatangani dengan menggunakan pulpen dari 3 macam pulpen yang sudah diberi angka 1 sampai angka 3. Setelah ditandatangani, siswa nantinya akan menebak tinta dari pulpen yang manakah yang digunakan guru tadi untuk menandatangani kertas tersebut. Kemudian, celupkan sebagian kertas ke dalam tabung yang berisi larutan air secara satu persatu. Lalu, letakkan masing-masing kertas setelah dicelupkan tadi ke depan, sesuai dengan angka yang telah ditentukan.
Lalu, diamkan kertas yang sudah dicelupkan selama 5 menit. Beginilah gambaran kertas yang sudah didiamkan 5 menit tadi. Ternyata dapat dilihat bahwa tinta pulpen yang terdeteksi ada pada tinta nomor 2. Alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum yaitu alat, spatula, tusuk gigi, korek, lilin, sendok, tabung, kertas, dan tisu. Bahan, cuka, soda, susu, dan air. Pada percobaan pertama, langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan 3 sendok baking soda ke dalam sebuah tabung dengan menggunakan spatula yang sudah disediakan. Dan jangan lupa, setiap setelah menggunakan alat praktikum harus segera dibersihkan. Selanjutnya, masukkan 1 tetes cuka ke dalam tabung yang berisi baking soda, lalu aduk menggunakan spatula yang sudah dibersihkan. Sehingga campuran baking soda dan cuka akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Selanjutnya, ambil korek dan nyalakan api, lalu letakkan di atas tabung reaksi. Sehingga dapat kita lihat bersama bahwa api tersebut tidak langsung mati, melainkan api tersebut dapat bertahan menyala dalam beberapa detik. Reaksi antara cuka dan baking soda akan menghasilkan gas yang menjadi pesan rahasia. Pada percobaan yang kedua ini, kita akan membuat tinta tulisan tak terlihat. Yang pertama, isi air secukupnya ke dalam sendok. Kemudian, masukkan sampel susu ke dalam sendok yang berisi air tadi dengan menggunakan spatula. Setelah itu, aduk menggunakan pulpen tusuk gigi yang sudah disediakan. Kemudian, tuliskan rumus kimia dari gas yang menjadi pesan rahasia tadi ke atas buah kertas yang sudah disediakan. Setelah itu, ambil korek dan nyalakan lilin yang sudah disediakan. Lalu, letakkan bagian bawah permukaan kertas tersebut ke atas api lilin yang sudah menyala. Maka, saat kertas didekatkan ke atas lilin yang panas, pesan rahasia yang ditulis sebelumnya akan terlihat, yaitu gas karbon dioksida, yang memiliki rumus kimia CO2. Pesan dan kesan setelah melakukan kegiatan praktikum pada kali ini. Kesannya yaitu dengan adanya kegiatan praktikum ini kami sangat senang. Dan yang pasti kami sangat berterima kasih kepada tim KIT Kimiaku karena telah memberi model pembelajaran KIT Kimia yang sangat menarik. Sehingga memudahkan kami dalam pembelajaran kimia pada kali ini. Dan pesannya yaitu untuk tim KIT Kimiaku agar bisa memberi model kit praktikum yang lebih banyak dan yang pasti semakin menarik lagi. Bye-bye!